Desember, karena minggu ini minggu pertama, jadi kita ada perjamuan. Om Tante siapin ya roti dan anggurnya. Om Tante, kalau Om Tante mau persembahan, langsung aja ya transfer ke rekening berikut ini. Kalau Om Tante butuh pelayanan, jangan hubungi aku. Nih, nomor teleponnya ada di samping ini. Kalau Om Tante belum tahu media sosial gereja kita, silakan di follow ya. Kalau Om Tante udah siap untuk ibadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau ibadah. Berkati ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Berkati juga hari ini kita akan perjamuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ibadah. Bye-bye. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tempat perlindunganku dan gunung ketahatanku, Allahku yang dipercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jarak penangkap burung, dari penyakit sampar yang musuh. Dengan tepatnya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar itu. Engkau tak usah takut terhadap pedasnya yang berenang, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menyimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular gedung akan kulahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama kita mengatakan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta 3. 1. Pentakosta 3 adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di jalanan, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta 3 akan mengakibatkan penuaian jiwa yang besar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta 3 akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan tidak kompromi dalam dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta 3 lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta 3 akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bawa hati kita lebih untuk menyembah Tuhan. Kita ingin bawa penyembahan kita yang terbaik pada Tuhan. Di pagi menjelang siang hari ini, mari bawa hatimu kepada Tuhan. Mari kita rasakan kebaikan Tuhan terus berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Kau lihatkan kami Tuhan. Kau lihatkan ku melihat dirimu, melihat kata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku dan sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu
Tuhan Yesus. Mari dengan lembut, Bapak Ibu, dengan gereja Lukas. Dengan lembut kita katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, yes Lord. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa untuk berkat. Mari sama-sama kita berlepas penyentuhan ajaran kita. Bahwa kami dari surga diuruskan dalam tetap bekerja menjadi tanda di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami cukup, dan pulihkan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah kami dan mencobaan, tapi sekarang kami dan mencari. Karena Kau demi kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita ingin memuji memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan betapa Engkau Tuhan, kasih
Pentecost. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya.
Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan yang terkasih di dalam surga firman Tuhan. Bersama-sama kita ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terus menjadikan kita, menguatkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku.
Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, kami siap. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini di minggu pertama dari bulan terakhir tahun 2020. Kembali kami boleh ada dalam ibadah online ini Tuhan. Kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dan biarlah kiranya Tuhan menyertai kami selalu. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan siap sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya bersyukur kita ada di minggu terakhir, di bulan terakhir maksud saya, dari tahun 2020 yaitu bulan Desember. Nah, kita masuk dalam seri khotbah yang baru di bulan Desember ini. Jadi sepanjang bulan ini kita temanya akan berbicara tentang memberi lebih baik daripada menerima. Karena kita menjelang Natal, Natal itu identik dengan kita Tuhan memberi yang terbaik buat kita. Dan kita juga belajar untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Jangan hanya selalu mau menerima. Nah, hari ini saya akan mengawali serial khotbah sepanjang bulan Desember ini dengan tema yang pertama adalah mentalitas sebagai saluran. Nah, kalau kita perhatikan kitab Ibrani pasal 11, di sana kan semua diceritakan tentang tokoh-tokoh iman. Ada 3 tokoh yang ditulis sebelum Abraham, yaitu Habel, Henok, dan orang yang ketiga adalah Nuh. Nah, apa yang membuat ketiga orang ini berbeda dengan Abraham? Saksi iman yang keempat namanya adalah Abraham. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik, maka tumpuan iman orang percaya itu dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu diawali dengan orang yang bernama Abraham. Namanya aja disebut Father of Faith. Padahal dalam saksi iman, ia bukan orang pertama yang disebutnya. Tapi kenapa demikian? Karena Abraham punya panggilan yang berbeda. Dalam Kejadian 12 ayat 2-3 dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ketiga tokoh iman sebelum Abraham tadi, mereka ini adalah orang-orang yang benar. Tapi lebih banyak panggilannya sebagai tempat penampungan dari apa yang Tuhan berikan. Tetapi Abraham itu adalah saluran Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa di seluruh bumi. Itu panggilannya Abraham. Galatia 3:29 katakan, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita ini sangat bangga disebut keturunan Abraham, Father of Faith, Bapak orang percaya. Panggilan Abraham adalah menjadi saluran, bukan hanya penerima. Saya mengawali serial khotbah berseri kita di bulan Desember ini, lebih baik memberi daripada menerima, dengan khotbah tentang kita ini harusnya menjadi saluran, bukan hanya menjadi penerima. Yohanes 6 ayat 1-15. Bapak Ibu Saudara nanti boleh baca di rumah. Saya tayangkan, saya tampilkan ayatnya. Nah, ini menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan ini adalah kisah yang sudah sangat kita sering dengar, kita sering baca juga, dan ini kisah yang luar biasa. Tapi perhatikan, ada 4 hal yang saya mau fokuskan pada hari ini. 4 hal yang Yesus Tuhan kita mau ajarkan dalam kehidupan kita, kalau kita ini mau jadi saluran. Jadi bagaimana caranya kita menjadi saluran, bukan hanya menjadi penerima, tapi menjadi saluran, supaya nggak mampet, saudara. Supaya nggak mampet. Kalau saudara punya saluran mampet, pasti saudara pusing, karena terjadi penampungan air yang banyak.
Tapi kalau saluran itu lancang, maka air mengalir pun dengan lancar, saudara. 4 hal yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita supaya kita menjadi saluran lewat Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yang pertama, firman Tuhan katakan begini, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Inti dari kalimat ini adalah kita yang beli, mereka yang makan. Ini harus menjadi mentalitas orang percaya. Kalau kita kan kita yang beli, kita yang makan. Atau kamu yang beli, saya yang makan. Itu mentalitas kita. Nah, Yesus mengajarkan kita yang beli, mereka yang makan. Yesus mengajarkan pada murid-muridnya, kalian sebagai murid Yesus, kalian harus punya tanggung jawab. Jangan cuma ngumpulin tuh 5.000 orang laki-laki. Ya, ini bisa total 15.000, 5.000 laki-laki, bawa istri aja, bawa anak. Wah, totalnya bisa 15.000-an orang. Kamu harus beli, mereka makan. Kamu yang beli, mereka yang makan. Amin, saudara. Ini mentalitas yang pertama. Kalau saudara mau jadi saluran, artinya, saudara, kita yang beli, mereka yang makan. Ini baru mentalitas yang benar. Jangan selalu maunya menerima. Tapi ini waktunya kita memberi. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, dalam Yohanes 6 ayat 9 di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? 5 roti dan 2 ekor ikan untuk 5.000 orang itu nggak cukup, jelas saudara. Jelas gak cukup. Orang itu aja perbekalan buat dia sendiri, buat anak itu sendiri. Nah, sebenarnya sampai di sini udah bagus nih. Ini udah sangat luar biasa. Dia sudah melihat bahwa ada potensi sesuatu akan menjadi luar biasa. Tetapi yang menjadi jelek begini, komentarnya murid-muridnya. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi begini, 5 roti dan 2 ekor ikan. Murid-muridnya komentar, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara, saya mau katakan begini, bahwa cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan itu berbeda. Artinya kita harus merubah cara pandang kita. Sebab di hadapan Tuhan, apapun yang ada pada kita tidak pernah dianggap tidak berarti. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara jangan pernah berpikir bahwa saudara itu nggak punya apa-apa. Sebetulnya setiap kita diberikan masing-masing talenta oleh Tuhan, dan bagiannya adalah kita ini harus mengembangkan. Seandainya kita tidak punya apapun, Alkitab berkata Dia akan menjadikan yang tidak ada menjadi ada oleh firman-Nya. Nah, kalau sudah ada, walaupun kelihatannya kecil, kita harus belajar melihat seperti Tuhan melihat, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara jangan melihat bahwa 5 roti dan 2 ekor ikan gak cukup buat 5.000 orang. Tapi Tuhan melihat 5 roti dan 2 ekor ikan itu cukup. Artinya yang kecil, walaupun potensi kita kecil, kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk kita bisa menjadi berkembang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan melihat bahwa kau memiliki hanya sebagian kecil. Tapi percayalah, apa yang kau miliki, saudara, walaupun itu hanya bagian yang kecil, tapi Tuhan bisa memultiplikasikan itu untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita punya iman, kalau kita menjadi orang yang punya mentalitas saluran. Amin. Yang ketiga, dalam pasal 6, Yohanes pasal 6 ayat 11, lalu Yesus mengambil roti, dikatakan, lalu mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikianlah juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, dalam Alkitab Amplified Bible dikatakan begini, Jesus took the loaf and when he had give thanks, he distribute to the disciples, and the disciples to the reclining people. So also he did with the fish, as much as they want. Yesus mengambil roti dan sesudah itu dia mengucap syukur
Dia mendistribusikannya kepada murid, dan para murid mendistribusikan juga kepada banyak orang yang duduk di situ. Saudara, kalau kita punya mentalitas saluran, kalau Tuhan memberikan kita berkat, kita harus tahu itu bukan buat kita semata. Di bulan Desember ini, bulan penuh dengan kasih sayang ini, kita diajarkan sama Tuhan harus punya mentalitas menjadi saluran. Kalau Tuhan minta sesuatu dari kita, apakah karena Bapamu di surga sudah begitu melarat sehingga harus minta kepada Anda? Dan sebenarnya Ia ingin membagi hati dan fellowship-nya dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Ini namanya relasi, ini namanya relationship, Saudara. Tuhan ingin membagi hatinya, membagi hidupnya dengan kita. Makanya waktu Tuhan sudah berdoa mengucap syukur, Dia mendistribusikan kepada murid-muridnya. Artinya Dia suruh mulai murid-muridnya membagikan roti-roti tersebut. Pembelajarannya begini, kalau kau diberkati, jangan berpikir untuk memuaskan dirimu dulu, tapi berpikirlah untuk mendistribusikan kepada orang lain. Artinya apa yang kau terima, apa yang kau miliki, saudara, belajarlah untuk menjadi pendistribusi, saudara. Katakan amin. Jangan menjadi orang yang medit, saudara. Menjadi orang yang maruk. Wah, saya sudah dapat ini buat bagian saya. Jangan, saudara. Mari, saudara, Tuhan mendistribusikan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya mendistribusikan kepada orang-orang tersebut. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Roti-roti yang dibagikan, ikan-ikan yang dibagikan, itu cukup buat sekian banyak orang. Buat 5.000 orang itu cukup, bahkan lebih daripada cukup. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menjadi saluran, saudara, saya percaya hidup kita ini luar biasa. Kita akan melihat penyertaan Tuhan. Kita akan melihat mukjizat demi mukjizat Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Katakan amin. Hal yang keempat dalam ayat yang ke-12. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Mengapa harus dikumpulkan? Supaya tidak ada yang terbuang. Jadi begini, kalau engkau salah arah, engkau akan menuai badai seperti Yunus. Kalau engkau salah ambil istri, engkau akan menuai kematian seperti Ahab. Kalau engkau salah jatuh cinta, engkau akan jadi lelucon dan budak seperti Simpson. Kalau engkau salah jual, akan tuai badai penyesalan seperti badai penyesalan tanpa ampun seperti Yudas Iskariot. Kalau engkau salah duduk, engkau akan direndahkan seperti perumpamaan Yesus. Kalau engkau salah waktu, engkau akan menuai badai konflik seperti Abraham melahirkan, atau Abraham punya anak Ismail. Kalau engkau salah lihat, engkau akan menuai badai aib seperti Daud melihat Batsheba mandi. Yesus itu efisien, Bapak Ibu Saudara. Semua yang Dia berikan tidak boleh ada yang terbuang dan tercecer. Kumpulkan. Kalau saudara mau menjadi salurannya, biar engkau efisien menggunakan semua yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Katakan amin. Jadi bagian yang terakhir ini, saudara, yang dikumpulkan, itu baru bagian murid-murid. Saudara tahu nggak? Saudara pasti tahulah cerita ini. Sisa berapa bakul? Berapa bakul sisanya? Sisa 12 bakul. What the meaning dengan 12 bakul tersebut? Artinya setiap murid mendapatkan 1 bakul. Wow. Saudara, yang diterima murid-muridnya itu banyak. Amin, saudara, itu banyak. Kumpulkan dari yang tersisa itu, kumpulkan. Efisien hidupmu, pelayananmu, apapun yang kau lakukan, saudara. Kalau kau melakukannya menjadi seorang saluran di hadapan Tuhan, maka kau menjadi seorang yang efektif dan berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar yang pertama,
untuk mengubah pola pikir kita dengan berkata, kita yang beli, mereka yang makan. Yang kedua, jangan pernah komentari apapun potensi yang kelihatan kecil dalam dirimu. Serahkan semua kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, kita harus menjadi distributornya Tuhan. Menjadi distributor Tuhan. Dan yang keempat, jadilah efisien dalam menggunakan segala berkat Tuhan. Katakan amin. Ini 4 pelajaran sangat penting di awal Desember ini. Kita memasuki bulan Natal, bulan penuh kasih sayang. Kita diajarkan bagaimana kita lebih baik memberi daripada menerima. Dan saya menantang setiap kita di bulan Desember ini, saudara harus membuka hidupmu menjadi saluran buat Tuhan. Bukan menjadi penerima, tapi menjadi saluran. Kalau saluran lancar, maka hidupmu juga akan lancar. Dalam hidupmu, dalam tubuhmu ada namanya saluran pencernaan. Kalau saluran pencernaanmu lancar, maka hidupmu, bagian dalam tubuhmu akan nyaman. Tapi kalau saluran pencernaanmu tidak lancar, maka engkau tidak akan merasakan nyaman dalam hidupmu, saudara. Dan saya mau berkata, kalau engkau menjadi saluran, kalau hidup kita menjadi saluran, seperti Tuhan memanggil Abraham. Tuhan memanggil Abraham untuk menjadi saluran berkat. Makanya dia dibilang Father of Faith, Bapak orang percaya. Untuk melihat bahwa apa yang sudah Tuhan berikan kepada Abraham, janji-janji yang sudah Tuhan berikan kepada Abraham, itu pasti tergenapi kalau dia menjadi seorang saluran. Biarlah ini menjadi pembelajaran buat kita memasuki bulan Desember ini. Mari kita berdoa. Dan mari kita juga persiapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan yang kudus. Kami berdoa untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat kebaikanmu, buat firman-Mu yang sudah kami terima pada hari ini. Dan biarlah kiranya firman-Mu ini boleh menjadi berkat buat setiap kami. Dan kami diteguhkan bahwa kami harus menjadi saluran Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala hormat, kemuliaan, pujian kami kembalikan kepada-Mu. Di dalam nama Yesus. Dan kami menyiapkan hati kami untuk menerima perjamuan yang kudus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama melakukan perjamuan yang kudus. Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan roti yang ada maupun minuman dengan menggantikan dengan sirup, dengan teh dan segala macam. Mari kita arahkan hati kita di minggu pertama ini sama-sama untuk melakukan ini. Perjamuan kudus ini menjadi sebuah peringatan kepada kita, perlambang bagaimana persekutuan kita dengan Allah itu luar biasa. Yesus telah mengorbankan segala-galanya buat kita. Dan sebagai pengikut Kristus, biarlah kita juga mau hidup meneladani seperti Kristus telah melakukan yang terbaik buat hidup kita. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berada, kita menyiapkan hati kita untuk menerima, untuk melakukan perjamuan yang kudus ini. Makasih Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atas kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus?
Mari kita minum sama-sama di dalam nama Yesus. Mari kita angkat ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik ya Allah. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami bersyukur Tuhan buat perjamuan-Mu yang kudus. Kami percaya kami yang sakit disembuhkan, kami yang berbeban berat kami dihiburkan Tuhan. Kami yang berpunya masalah diberikan jalan keluar di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kiranya tubuh dan darah-Mu ini Tuhan boleh menjadi lambang persekutuan kami dengan Engkau. Dan kami mengikatkan diri dengan Engkau. Dan Engkau ada di dalam kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Jemaat Tuhan yang kasih jadi mengucapkan semua perhatiannya dan sudah menerima perjamuan kudus. Saya yakin dan percaya terus Tuhan limpahkan berkat untuk kita dan terus menolong hidup kita. Haleluya. Baik Bapak Saudara sekalian, untuk sedikit informasi yang ingin kami sampaikan bagi yang ingin menabur dari gereja kami, nomor rekening sudah ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan dukungan doa dan juga ingin dikunjungi oleh kami, biarlah dilimpahkan layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian juga langsung bisa menghubungi. Jangan sungkan-sungkan karena kasih dari Tuhan terus menyertai Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih. Itu saja kita akan sama-sama akhiri ibadah kita. Haleluya. Sama-sama kita akan Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus, Bapak Niko dan juga wakil-wakilnya serta Pak Andi di RW 14 di mana kami bernaung Tuhan dan juga wakil-wakilnya dan juga Pak Yunus juga Ibu Marina serta wakil sebagai wakil Tuhan di tempat ini. Kami ingin bersyukur Tuhan terus memberkati pemimpin-pemimpin kami, memberikan visi yang daripada Tuhan, terus jaga mereka memberikan kekuatan kesehatan Tuhan. Dan juga Tuhan terus memberkati keluarga mereka dimanapun, apapun yang
Tuhan juga terus memberkati dan menyertai kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Kami sedang sakit Tuhan, sembuhkan Tuhan. Kami yang dalam pergumulan berat Tuhan, ampuni kami Bapa. Tuhan, berikan pertolongan-Mu Tuhan Yesus yang baik. Penghiburan yang hanya dari tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan terus mencurahkan berkat-berkat Tuhan juga bagi bangsa Indonesia Tuhan. Biar bangsa kami ini Tuhan melindungi kami Bapa. Di tengah pandemi ini Tuhan, di tengah resesi ekonomi Tuhan, kami yakin percaya Tuhan Yesus, orang pemulihan Tuhan sungguhnya bagi negara kami dan juga bagi kota kami Bekasi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan, biar kami Tuhan terus menjadi tiang-tiang doa bagi negara kami ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang baik. Biar ada damai sejahtera dari Bapa-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan selain selesai dari ini Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami. Biar Tuhan terus menyertai kami. Dimanapun apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus, kami dijauhkan Tuhan dari segala virus dunia Bapa. Kami ingin tolak, kami katakan di dalam nama Yesus. Biar kasih-Mu terus Tuhan mengurapi kami dan menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami ingin menerima berkat yang hanya dari Bapa-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita ingin menerima berkat yang dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, biarlah kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih Anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam perlindungan dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari